Pada video sebelumnya, kami membahas mengenai kekalahan Manchester United di final Liga Champions 2009 dari Barcelona. Di video ini, pembahasannya masih sama, yakni final Liga Champions, tapi dengan setting tempat dan waktu yang berbeda, meski hasil dan lawannya tetaplah sama. Pada 2010, Barca dan United sama-sama gagal melangkah ke final, akibat tersingkir secara menyakitkan. United kalah dari Bayern Munich, sementara Barca dari Inter Milan. Keduanya kemudian kembali bersua pada 2010-2011. Manchester United menyingkirkan Schalke dengan agregat 6-1, sedangkan Barcelona menang agregat 3-1 dari Real Madrid. Lokasi laga yang digelar di Wembley membuat final ini menjadi semakin menarik, mengingat stadion megah ini adalah tempat keduanya meraih gelar Piala Champions untuk pertama kali. Final kali ini berbeda dibanding 2 tahun sebelumnya. Tidak ada lagi nama Ronaldo dalam skuad United. Di sisi lain, Lionel Messi sudah menjadi superstar sepak bola dunia. Akan tetapi hal itu tidak menutup tekad United untuk bisa membayar hasil 2 tahun sebelumnya. Persiapan matang dan detail juga sudah dilakukan Fergie berserta anak asuhnya. Akan tetapi praktik memang tidak semudah mengucapkan teori. Itulah yang terjadi ketika peluit wasit Victor Kasai sudah ditiup. United kalah 3-1 dari Blaugrana akibat gol Pedro, Lionel Messi, dan David Villa yang hanya bisa dibalas oleh 1 gol Wayne Rooney. Barcelona terlalu perkasa, sebaliknya United justru jadi bulan-bulanan. Ferguson sebenarnya ingin anak asuhnya memulai laga seperti final 2009, yaitu menekan dan membuat peluang sejak awal. United hanya menguasai bola sebanyak 37%, kalah jauh dari Barca yang punya 63%. United dibombardir habis dengan 12 tembakan ke gawang Edwin van der Sar. Di sisi lain, gol Waza pada akhir babak pertama adalah satu-satunya tendangan ke arah gawang yang dibuat oleh United. Sulit untuk membongkar lini belakang Barcelona. Jangankan untuk membuat tendangan ke gawang, mencari sepak pojok saja United tidaklah mampu. Jumlah tendangan sudut United 0. Sesuatu yang mungkin jarang terjadi dalam sebuah pertandingan final. Menurut Ferguson, final kedua melawan Barcelona benar-benar tidak berjalan sesuai rencana. Lini belakang tidak berdaya menghadapi dahsyatnya trio Messi, Villa, dan Pedro. Padahal ia mengakui kalau persiapan untuk menghadapi final kedua ini jauh lebih baik ketimbang final yang pertama. Namun lagi-lagi, itu semua baru sebatas asumsi dan teori dari Fergie. Sang gaffer hanya bisa menahan kekesalan dan melampiaskannya dengan menendang botol di pinggir lapangan. Sah-sah saja Fergie untuk menyebut kalau persiapannya sudah bagus. Namun dia tidak bisa membantah kalau timnya punya masalah sebelum final digelar. Top skor mereka saat itu, Dimitar Berbatov, tidak dibawa sama sekali. Ferguson bercerita kalau penyerang berkebangsaan Bulgaria ini tidak percaya diri ketika memasuki babak final. Inilah yang membuatnya memilih memainkan Javier Hernandez dan memasukkan nama Michael Owen sebagai penyerang cadangan. Segala upaya sudah dilakukan Ferguson untuk bisa keluar dari tekanan Barcelona saat itu. Kurang menggigitnya lini tengah, membuat ia menarik keluar Michael Carrick dan menggantinya dengan Paul Scholes. Fabio yang kram diganti oleh Nani. Padahal, Ferguson ingin menarik keluar Valencia yang bermain jauh lebih buruk dari Fabio. Ferguson mengakui kalau timnya bermain di bawah standar. Setelah pertandingan itu, Ferguson sadar kalau timnya harus dirombak agar bisa bersaing lagi ketika kembali main di final Liga Champions. Pemain muda yang dipinjamkan seperti Danny Welbeck dan Tom Cleverley dipanggil kembali. Sementara itu, ia melepas Edwin van der Sar yang pensiun. Lalu Wes Brown, John Ossie, Darren Gibson, dan Owen Hargreaves. Paul Scholes dan Gary Neville yang memutuskan pensiun saat itu diangkat menjadi penasihat sekaligus pembina tim akademi. Ia merekrut pemain-pemain muda potensial seperti David De Gea, Phil Jones, dan Ashley Young. Potensial banget kan dua pemain terakhir? Dengan komposisi pemain mudanya ini, ia bertekad untuk bisa kembali ke final Liga Champions. Lebih menyenangkannya lagi jika mereka kembali bertemu dengan Barcelona lagi untuk ketiga kalinya. Sayangnya harapan itu tak kunjung terrealisasi. Pada musim 2011-2012, mereka tersingkir dari fase grup. Sementara pada musim 2012-2013, mereka kalah dari Real Madrid pada babak 16 besar. Kekalahan dari Real Madrid tersebut juga menjadi laga terakhir Ferguson di Eropa bersama United. Ia memutuskan pensiun setelah memberikan gelar Liga Inggris ke-20.
Padahal ia sudah punya resep untuk bisa menghentikan Lionel Messi, yaitu memainkan Phil Jones dan Chris Smalling. Dua bek ini dipercaya jauh lebih baik untuk mematikan Messi ketimbang duet Ferdinand Vidic yang gagal dalam 2 kesempatan. Sesudah final, saya berkata dalam diri saya sendiri, jika besok saya kembali bertemu Barcelona pada final Liga Champions lagi, saya akan memainkan Phil Jones dan Chris Smalling atau Chris Smalling dengan Johnny Evans untuk mematikan pergerakan Messi. Saya tidak bisa membiarkan dia menyiksa kami lagi, ujar Ferguson dalam bukunya. Ferguson mungkin sedang tertawa kalau mengingat lagi ucapannya yang ini.